Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galuh Laksmana Channel. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nah, kali ini saya mau bercerita tentang kisahnya Ratu Isabella dari Castilla, di mana sang ratu ini mempunyai karakter-karakter yang kuat dalam kepemimpinan dan penguasaannya dia saat itu. Ada hal positif yang bisa kita ambil dan hal negatif yang kita perlu cukup tahu untuk dijadikan tambahan wawasan kita dalam nilai sejarah di masa lalu. Semoga cerita ini dan kisah ini bisa bermanfaat buat kita semua dan diambil pelajarannya, juga menambah wawasan buat kita semua. Baik, kalau gitu silakan menikmati dan enjoy. Oke Mams, kita lanjutin kisah lain. Sekarang kita mau bahas yaitu kisahnya dari Isabella I dari Castilla. Isabella lahir di Madrigal de las Atlas Torres tanggal 22 April 1451 dan meninggal di Medina de Campo tanggal 26 November tahun 1504 di usianya yang ke-53 tahun. Dia juga dikenal sebagai Isabel Sang Katolik. Isabel ini anak dari Raja Juan II dengan permaisuri keduanya yaitu Isabel, putri dari Raja Portugal. Isabella sendiri berada di urutan kedua sebagai pewaris tahta saat kelahirannya setelah Enrique, putra Juan II dengan permaisuri pertamanya yaitu Maria. Saat ini Enrique berusia 26 tahun, tapi belum mempunyai anak. Kemudian permaisuri Isabel ini melahirkan seorang putra yang bernama Alfonso, sehingga membuat kedudukan Isabella sebagai pewaris tahta turun menjadi urutan ketiga. Isabella sebagai pewaris tahta ini dari Raja Castilla Juan II yang kemudian mangkat di tahun 1454 dan saudara Isabella naik tahta sebagai Enrique keempat. Oke Mams, mungkin agak sedikit bingung ya kalau nama-nama kerajaan zaman dulu itu memang mirip-mirip ya. Jadi ibunya ini Isabel dan anak yang kita lagi ceritain ini adalah Isabella I. Memang namanya mereka mirip antara ibu dan anak. Oke, kita lanjutin Mams. Isabella dan Alfonso kemudian dipindahkan ke Arevalo yang dimana di sana adalah masa sulit kehidupan Isabella yang hidup di kastil dalam keadaan miskin dan kekurangan uang. Meskipun mendiang Juan II mewasiatkan agar Isabella ini bersama ibunya dan Alfonso diberikan kehidupan yang layak, namun nyatanya Enrique tidak mengindahkan wasiat ayahnya. Pada masa selanjutnya, para bangsawan mulai terlibat perselisihan dengan Enrique. Mereka minta Alfonso duduk di tahta. Hal ini yang menyebabkan perang Olmedo kedua di tahun 1467. Walaupun perang berakhir dengan seri, akhirnya Enrique pun setuju untuk menetapkan Alfonso sebagai pewaris tahta. Namun ada syaratnya. Bila Alfonso ini akan menikahi putrinya yaitu Juana. Namun sebentar setelah Alfonso ditetapkan sebagai pangeran Asturias, yaitu sebuah gelar untuk putra mahkota, Alfonso meninggal dunia pada Juli tahun 1468. Kemungkinan hal ini karena adanya wabah. Namun para bangsawan menduga Alfonso ini diracun. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Kemudian di tanggal 18 Oktober 1469,
pertunangan resmi antara Fernando dan Isabella diselenggarakan. Kemudian menikahlah pada tanggal 19 Oktober 1469 di Palacio de los Vivero, kota Valladolid. Setelah mangkatnya Enrique keempat, Isabella naik tahta sebagai Ratu Castilla dan Leon di tahun 1474 dan suaminya menjadi Raja Castilla dan Leon, Jur Uxorius. Jur Uxorius ini adalah istilah dalam bahasa Latin yang bermakna atas nama istrinya. Jadi hal ini mengacu pada seorang pria yang mendapatkan gelar kebangsawanan karena menikahi seorang wanita bangsawan atas namanya sendiri. Dengan gelar Fernando ini di tahun 1475. Setelah mangkatnya Raja Juan II pada tahun 1479, berubahlah Fernando naik tahta di kerajaan asalnya sebagai raja dengan gelar Fernando II. Dan Isabella menjadi permaisuri Aragon. Nah, Isabella ini mulai menjalani kekuasaannya dengan kebijakan-kebijakan yang pintar. Karena sebelumnya di masa kerajaan yang lalu adalah masa kesusahan, kerusakan. Dan di mana banyak sekali hutang, hukum yang kacau, dan banyak juga pemberontakan. Jadi Isabella inilah yang membuat kerajaannya ini menjadi lebih baik. Selama dia memimpin, meski Ratu Isabella ini dikenal pintar dan dapat melakukan perubahan yang lebih baik, namun di balik itu Ratu Isabella ini terkenal dengan ratu yang sangat kejam. Ya. Kemudian di tahun 1492 banyak sekali musnahnya umat muslim saat itu, dan ia dikenal tidak akan ampun kepada umat muslim yang kerap kali menyiksa, membunuh, dan memaksa mereka untuk pindah agama. Pada awal pemerintahan Isabella berhasil menghapus warisan hutang dari raja sebelumnya yaitu Enrique dan juga menekan tingkat kejahatan. Isabella juga berhasil mengalahkan Sultan Granada atau Sultan ke-12 yaitu Muhammad of Granada, di mana yaitu Sultan Muslim terakhir di Spanyol. Dengan menyelesaikan Reconquista atau pengusiran umat Yahudi dan umat Muslim dari Spanyol. Reconquista ini adalah proses ketika kaum Kristen merebut kembali wilayah Spanyol dari kaum Muslim. Kebijakan Reconquista ini dapat berhasil oleh Isabella, sehingga bisa merubah segala geopolitik dunia, bahkan dia sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di dunia. Nah, sebelum adanya Reconquista ini, peradaban Andalusia di kawasan pesisir Iberia merupakan masa puncak pengetahuan dan tradisi Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Selama 7 abad lebih, peradaban Islam Andalusia ini telah mengenalkan kepada dunia kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta aspek-aspek keislaman. Bisa dibilang peradaban Andalusia ini adalah pusat ilmu pengetahuan yang tidak ada tandingannya setelah Konstantinopel dan juga Baghdad. Kemudian, orang-orang Muslim di sana, meskipun mereka ini dikelilingi oleh kerajaan Kristen Eropa yang selalu mengancam eksistensi mereka, namun semangat masyarakat Muslim di Granada sangatlah besar. Mereka berjuang dengan penuh keberanian. Granada sebenarnya sempat menghindarkan diri dari penaklukan dari kerajaan-kerajaan Eropa. Setelah jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam lain di sana, Granada menyepakati perjanjian dengan kerajaan Castilla yang merupakan salah satu kerajaan terkuat di Eropa saat itu. Perjanjian tersebut berisikan kesediaan dan juga tunduk atas pemerintah Castilla dengan syarat yaitu membayar upeti
semacam pajak berupa emas kepada kerajaan Castilla setiap tahunnya. Dan dengan sebagai gantinya, kalau Granada tunduk dalam membayar pajak, maka Castilla ini akan menjamin kemerdekaannya dan membiarkan kerajaan ini hidup berdampingan. Namun suatu hari Sultan Muhammad Raja Granada ini mendapatkan surat dari Ratu Isabella dan Raja Ferdinand untuk menyerahkan kerajaan, di mana Sultan Granada pun terkejut atas permintaan itu. Raja, Ratu Ferdinand dan Ratu Isabella ini karena adanya permintaan atas surat tersebut, padahal yang sebelumnya adalah perdamaian. Kemudian Sultan Granada pun sadar kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan saja. Kemudian Sultan Muhammad pun ingin menggalang kekuatan dengan bersekutu bersama prajurit Islami Turki Utsmani untuk memerangi kekuatan Eropa. Namun bantuan yang diharapkan oleh Sultan Granada ini ternyata tidak terlalu berharap banyak ya, karena kerajaan Turki Utsmani ini hanya mengirimkan sekelompok kecil bantuan yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa dibandingkan kekuatan kerajaan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand atau Kristen Eropa. Kemudian di bulan November tahun 1491, kerajaan Granada pun dikepung oleh prajurit Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Sultan Muhammad ini pun dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan kerajaan Granada kepada pasukan sekutu Kristen. Setelah 7 abad hidup dalam perdamaian, peradaban Andalusia, warga Yahudi dan Muslim pun tercerai-berai karena Reconquista ini sebagai kebijakan dari Ratu Isabella, dan terpaksa mereka ini harus memeluk agama Katolik. Dan sebagian pula ada yang pindah untuk mencari tempat kehidupan yang baru yang lebih baik, dan sebagian ada yang mati terbunuh. Kemudian setelah itu Sultan Muhammad pun diasingkan saat meninggalkan wilayah kekuasaan dan kerajaannya. Orang-orang Yahudi dan Muslim pada akhirnya di peradaban Andalusia ini mereka dipaksa untuk memeluk agama Katolik. Jika tidak mengikuti perintah, maka orang Yahudi dan Muslim akan dibakar hidup-hidup, akan disiksa dengan cara yang tidak bisa dibayangkan, dibunuh secara keji. Pengikut Yahudi pun dan Muslim hanya punya 2 pilihan, yaitu mau dibaptis atau dibunuh. Orang-orang Muslim pun mulai juga tercerai-berai. Ada yang mengungsi di kawasan Maroko, pergi ke Afrika bagian barat, dan berlayar ke kawasan Asia. Bagi Yahudi dan Muslim yang sudah berpindah agama, mereka pun tidak tenang hidupnya. Di sana mereka sering mendapatkan intimidasi dan dibuli habis-habisan oleh penduduk asli Katolik. Karena mereka ini sering melakukan penyiksaan dan mereka juga melakukan warga Muslim ini sebenarnya melakukan kebohongan ya. Jika mungkin ini bukan kebohongan tapi membentengi diri. Jadi jika warga Muslim ini keluar rumah, mereka memakai baju Katolik dan salib sebagai aksesorisnya. Tapi jika di dalam rumah, mereka tetap sholat dan melakukan kebiasaan untuk agamanya. Nah, hal inilah tercium oleh Ratu Isabella, kebiasaan-kebiasaan ini, dan menyebabkan amarah yang sangat besar. Kemudian di tanggal 31 Maret 1492, Ratu Isabella ini memberikan pilihan bagi orang-orang yang mau dibaptis dan menjalankan agama Katolik dengan sebenar-benarnya, atau mereka diusir dari Spanyol
maka lebih dari 160.000 orang melarikan diri dari Spanyol. Kardinal Jimenez da Sinaros mengusulkan hukuman pengasingan bagi para orang-orang Islam ini, sehingga sehingga di bulan November 1526 orang-orang Islam ini di Aragon dan Varsia menjadi korban. Mereka dipaksa untuk murtad agar memeluk Katolik, dan mereka juga dilarang untuk menggunakan bahasa Arab, dan bagi siapapun yang menentang permintaan dan perintah itu, maka mereka akan dibakar hidup-hidup. Dan dengan adanya kejadian pembantaian besar-besaran ini, ribuan umat muslim di Granada, Spanyol di depan pelabuhan. Jika Ratu Isabella berjanji menyiapkan kapal yang besar untuk mengeluarkan umat muslim dari Granada, Andalusia, akhirnya ribuan orang muslim pun ini pindah ke kapal besar itu. Namun naas, janji-janji itu hanya muluk semata ya, karena umat muslim di Andalusia ini ternyata dijebak oleh ratusan prajurit salib yang mengelilingi kapal besar dan malah dibantai habis-habisan dalam waktu yang sangat singkat. Yang paling sedih lagi, karena di dalam kapal besar ini kebanyakan perempuan dan anak-anak kecil. Saat itulah langsung umat muslim di Spanyol habis dibunuh di Spanyol dengan kejam. Darah mengenang di mana-mana, dan laut biru pun berubah menjadi merah karena mayat-mayat mereka dibuang begitu saja di laut. Kuburan-kuburan orang muslim pun di sana dibongkar oleh perintah Ratu Isabella dan dirubah menjadi nisan-nisan dengan tanda salib. Pada saat itu juga ada sebuah gereja masa pemerintahan Isabella yang dijadikan Dewan Mahkamah Luar Biasa atau yang dikenal dengan Lembaga Inkuisisi, yang bertugas untuk menghabisi siapa saja yang orang-orang di luar Katolik. 4 abad setelah jatuhnya Islam di Spanyol, Napoleon Bonaparte, yaitu pemimpin militer Prancis, di tahun 1808 mengeluarkan instruksi untuk menghapuskan Dewan Mahkamah Luar Biasa tersebut. Dan akhirnya tentara Prancis menemukan tempat rahasia di dalam gedung Mahkamah Luar Biasa itu. Mereka menemukan alat-alat penyiksaan seperti alat-alat pematah tulang dan pengoyak badan. Kejam banget ya. Salah satu lagi sebagai alat penyiksa, sebuah kotak yang dipasang mata pisau yang sangat tajam, dan nanti orang-orangnya akan masuk ke dalam situ untuk dibunuh. Oke, ada alat penyiksaan yang lain, tapi saya tidak akan bacakan, mungkin terlalu kejam. Dan inilah Ratu Isabella di awal pencetus bagi bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjajahan dan menjadi inspirasi bangsa-bangsa Eropa dengan menerapkan kolonialisme dan di berbagai wilayah dunia. Maka Ratu Isabella ini sebagai salah satu sosok yang berpengaruh di dunia. Indonesia pun merasakan ya kolonialisme ini di Belanda, khususnya saat penjajahan Belanda. Oke, sekian Mams. Itu cerita dari Ratu Isabella dari Castilla.